Om, Om Swastiastu, saya dari perwakilan kelompok 5 kelas A2D akan mempresentasikan materi hepatitis with DILI. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang yang dapat dilihat pada layar. Untuk overview materi di sini ada 5 yang dapat dilihat pada layar. Baik, untuk materi yang pertama, definisi hepatitis dan DILI. Untuk hepatitis adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang hati disebabkan oleh salah satu dari 5 jenis virus, yaitu virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan virus hepatitis E. Untuk DILI adalah kerusakan hati yang berkaitan dengan gangguan fungsi hati yang disebabkan oleh karena terpajan obat atau agen non-infeksius lainnya. Untuk materi yang kedua, patofisiologi hepatitis with DILI. Untuk hepatitis, perubahan morfologi yang terjadi pada hati seringkali mirip untuk berbagai virus yang berlainan. Terjadi kekacauan susunan hepatoseluler, cedera dan nekrosis sel hati dalam berbagai derajat dan peradangan di periportal. Perubahan ini bersifat reversibel sempurna bila fase akut penyakit mereda. Untuk mekanisme untuk patofisiologi DILI, mekanisme kerusakan hati akibat obat dapat dibagi menjadi hepatotoksisitas intrinsik dan hepatotoksisitas idiosinkratik. Kedua tipe tersebut dapat menyebabkan pola kerusakan hati yang hampir sama dan beberapa obat dapat menyebabkan lebih dari satu jenis kerusakan. Pada umumnya, hepatotoksisitas akibat obat akan memberikan prognosa yang baik ketika obat penyebabnya dihentikan. Tetapi prognosa itu sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh tipe kerusakan hati, lamanya keadaan tersebut, dan apakah kerusakan hati tersebut irreversible. Materi yang ketiga, pengaruh kelainan hati terhadap fisiologis tubuh. Berdasarkan jurnal Sofosbuvir and Ribavirin Liver Pharmacokinetics in Patients Infected with Hepatitis C Virus, konsentrasi total rata-rata yang diamati di bagian hati pada pasien yang menggunakan Sofosbuvir dan Ribavirin pada saat transplantasi sebanyak 23 adalah 77,1 m atau kisaran 4,10 hingga 252 m untuk Sofosbuvir dan 361 m kisaran 90,6 hingga 1800 m untuk Ribavirin. Untuk Sofosbuvir, sebagian besar tingkat metabolit X submikromolar terdeteksi atau median 0,16 m atau minimum 0,007 m, maksimum 5,08 m. Kadar metabolit di hati tidak terpengaruh oleh model dasar untuk penyakit hati stadium akhir atau MALD atau clearance kreatinin. Konsentrasi metabolit intraseluler juga serupa untuk pria dan wanita. Kadar nukleotida adenosin endogen dipasang untuk menilai tingkat defosforilasi pasca koleksi. Tingkat ATP absolut atau median 360 m dan rasio ATP dengan jumlah AMP dan ADP atau median 0,2, kira-kira 10 kali lipat lebih rendah dari nilai yang dilaporkan sebelumnya, yaitu 3,100 m dan 2 masing-masing. Untuk materi yang keempat, perubahan parameter farmakokinetik dan farmakodinamik pada kelainan hati. Menurut jurnal Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Peginterferon and Ribavirin Implication for Clinical Efficacy in Treatment of Chronic Hepatitis C, farmakokinetika Peginterferon alfa 2B memiliki daya serap yang relatif cepat dan waktu paruh 4,6 jam dan volume distribusi 0,99 liter per kilogram yang tidak signifikan berbeda dari interferon standar alfa 2B, masing-masing 2,3 jam dan sampai 1,4 liter per kilogram. Konsentrasi serum maksimum dicapai antara 15 dan 44 jam setelah pemberian dosis dan dipertahankan selama 48 sampai 72 jam dengan rasio puncak palung lebih dari 10 setelah beberapa dosis. Namun izin jelas rata-rata untuk interferon alfa 2B pegilasi atau 22 ml per jam per kilogram adalah sekitar 1/10 dari interferon A2B non pegilasi atau 131 ml per jam per kilogram. Jadi peningkatan kemanjuran klinis peginterferon alfa 2B yang diamati pada prinsipnya adalah hasil dari mengurangi pembersihan ginjal daripada efek pada pegilasi pada tingkat absorpsi atau distribusi. Lanjutannya, untuk peginterferon alfa 2A diserap lebih lambat daripada peginterferon alfa 2B dan memiliki distribusi atau sebagian besar terbatas pada pembuluh darah dan hati. Dosis tunggal 180 mikrogram pada sukarelawan sehat menghasilkan konsentrasi serum maksimum rata-rata 14,2 mikrogram per liter yang dicapai dalam waktu rata-rata 78 jam setelah beberapa dosis peginterferon alfa 2A atau 180 mikrogram mingguan. Pada pasien dengan hepatitis C kronis, rata-rata serum maksimum konsentrasi adalah 26,6 mikrogram per liter dan ini dicapai dalam waktu rata-rata 45 jam. Peginterferon alfa 2A memiliki rasio puncak ke palung yang lebih rendah 1,5 hingga 2 dibandingkan dengan peginterferon alfa 2B, menunjukkan bahwa terdapat lebih sedikit fluktuasi konsentrasi serum obat selama interval pemberian dosis 1 minggu. Untuk farmakodinamik peginterferon, dalam satu penelitian kecil 22 pasien diajak untuk menerima keduanya, peginterferon alfa 2A 180 mikrogram mingguan atau peginterferon alfa 2B 1,08 mikrogram mingguan. Aktivitas enzimatik dari 2 aksil 5 aksin OAS neopterin dan
beta-2 mikroglobulin diukur selama 7 periode hari. Aktivitas 2 aksen, 5 aksen OAS, konsentrasi neopterin, serum, dan beta-2 mikroglobulin tidak berbeda secara signifikan antara kedua kelompok pasien pada titik waktu manapun. Juga tidak ada korelasi yang signifikan antara area serum di bawah kurva konsentrasi waktu peginterferon dan area di bawah kurva konsentrasi waktu untuk 2 aksen, 5 aksen, oligoadenylet sintetase, neopterin, dan beta-2 mikroglobulin. Sebaliknya, dalam penelitian lain, 36 pasien diajak untuk menggunakan peginterferon alfa 2B atau 1,5 Lg per kg per minggu atau peginterferon alfa 2A 180 Lg per minggu selama 4 minggu, kemudian dikombinasikan dengan ribavirin 13 mg per kg per hari selama 4 minggu. Untuk farmakokinetika ribavirin, konsentrasi obat maksimum rata-rata dalam plasma untuk intravena dan ribavirin oral masing-masing adalah 4187 dan 638 Ng per ml. Rata-rata keterisian HYT adalah 51,8%, kurang lebih 21,8%, dan rata-rata waktu baru fase adalah 37,0, kurang lebih 14,2 jam. Clearance ginjal rata-rata, clearance metabolik, dan volume distribusi kompartemen sentral adalah 6,94 liter per hour, 18,1 liter per jam, dan 17,8 liter masing-masing. Tampaknya tidak ada bukti apapun peginterferon mengubah farmakokinetik ribavirin. Setelah pemberian dosis ribavirin 600, 800, 1000, sampai 1200 mg sehari dalam kombinasi dengan peginterferon alfa 2B, rata-rata konsentrasi puncak ribavirin plasma pada minggu ke-1 adalah 741 Ng per ml, 799 Ng per ml, dan 1101 Ng per ml. Waktu rata-rata untuk rata-rata kadar plasma puncak terjadi antara 1 dan 2 jam setelah pemberian dosis. Rata-rata konsentrasi puncak ribavirin plasma pada minggu ke-4 adalah 1770 Ng per ml, 2297 dan 2750 Ng per ml untuk pasien yang diobati dengan 600, 800, 1000 hingga 1200 mg ribavirin setiap hari dalam kombinasi dengan peginterferon alfa 2B. Masing-masing adalah ribavirin dicapai oleh kebanyakan pasien dalam 4 minggu. Berdasarkan jurnal Sofosbuvir and Ribavirin Liver Pharmacokinetics in Patient Infected with Hepatitis C Virus, parameter farmakokinetik untuk metabolisme Sofosbuvir, GS33107, dan ribavirin diperkirakan dengan memplot data dari seluruh kunjungan penelitian berdasarkan waktu untuk pengambilan sampel setelah dosis dan menyelesaikan data. Untuk GS33107, konsentrasi maksimum dalam plasma Cmax dan paparan plasma selama 24 jam adalah 620 Ng per mililiter dan 8400 Ng hour per mililiter masing-masing. Cmax ribavirin dan AUC 0-24 adalah 2500 Ng per mililiter dan 51.000 Ng hour per mililiter masing-masing. Hasil menunjukkan waktu paruh plasma untuk GS33107 dan ribavirin yang konsisten dengan nilai yang diberikan dalam informasi resep, 27 dan 120 sampai 170 jam masing-masing. Sampel plasma juga dikumpulkan pada saat transplantasi dan secara umum menunjukkan apakah subjek sedang menjalani pengobatan pada saat pengambilan sampel. Hasil ini konsisten dengan farmakokinetik plasma Sofosbuvir, yang dimana nilai Cmax-nya dan AUC-nya dapat dilihat pada layar, dan ribavirin untuk nilai Cmax-nya dan AUC-nya dapat dilihat pada layar dilaporkan untuk subjek yang terinfeksi HIV. Berdasarkan jurnal ribavirin interferon alfa 2B in chronic hepatitis C, assessment of possible pharmacokinetic interaction, penjelasannya dapat dilihat pada layar. Untuk individualis terapi berdasarkan jurnal Ledisvavir and Sofosbuvir fixed dose combination with and without ribavirin for 12 weeks in treatment naive and previously treated Japanese patient with genotype 1 hepatitis C and open label randomized phase 3 trial. Di sini menggunakan PICO di mana metode PICO di mana P 341 pasien secara acak dimasukkan ke dalam kelompok pengobatan dan menerima sediaan satu dosis pengobatan studi. I kombinasi Ledisvavir Sofosbuvir tanpa ribavirin. C kombinasi Ledisvavir dengan Sofosbuvir dengan ribavirin. Untuk outcome-nya, pasien dalam kelompok Ledisvavir Sofosbuvir plus ribavirin menghentikan pengobatan karena efek samping. Efek samping yang paling umum adalah nasofaringitis yang dapat dilihat pada layar penjelasannya. Dan berdasarkan jurnal tersebut, penggunaan obat yang dikombinasi Ledisvavir dan Sofosbuvir dengan ribavirin dihentikan karena menimbulkan efek samping lebih besar dibandingkan dengan kombinasi Ledisvavir dan Sofosbuvir. Oleh karena itu, terapi yang digunakan untuk mengganti ribavirin adalah kombinasi
obat Idisfavir dan Sofosbuvir dengan dosis Lipispavir 90 mg dan Sofosbuvir 400 mg. Baik, presentasi dari kami. Terima kasih.